Di Tiang Putu today perwakilan dari Jero Gede Basur untuk mengungkap di sekitar jalan di sini. Nanti kita jalan ke sana. Sebelum Titiang menelusuri tempat itu, saya mau permisi dulu kepada yang melingkar di sini. Mari. Mari. Mungkin dari sini saya bisa jelaskan tempat ini memang sedikit memicu keangkeran. Karena pengalaman saya di sini berjalan setiap malam, juga ada yang kadang-kadang ada anak kecil, kadang juga ada nenek-nenek sering lewat di sini. Ini pengalaman saya, tapi maaf saya bukannya orang sakti, saya bukan menantang, bukan. Saya hanya mengungkapkan pengalaman saya berjalan di jalan ini. Kalau Anda siapa tahu lewat di jalan sini ada di daerah Gianyar, tolong di klakson. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke lokasi. Di pohon ini yang sering ada terdengar suara seperti burung tapi bukan. Dan saya pernah berhenti di sini, motor saya mati. Ini pengalaman saya, bukan saya untuk menantang beliau, tidak ada. Maksud saya seperti itu. Maaf sekali lagi. Saya hanya mewakili guru saya, Jero Gede Basur. Sekarang beliau tidak bisa hadir karena beliau masih ada kesibukan yang sangat penting. Makanya saya disuruh sama Jero Gede Basurnya untuk meliput di sini dan mengungkap apapun yang ada di sini. Kalau saya bisa dijelaskan, jadi pohon ini kalau tidak salah saya pohon cempaka ya kalau tidak salah. Mungkin pemirsa bisa melihat di sini. Pohonnya kecil, bukan tidak terlalu besar, tapi energinya luar biasa di sini. Saya juga merasakan sekarang jujur saya merinding banget. Mungkin nanti besok atau lusa ikuti terus video saya. Ingat subscribe dan ingat like dan share ke teman-teman. Saya orang Bali asli. Untuk menghibur masyarakat Bali, biar bahwa masyarakat Bali ini tahu bahwa itu satu pohon pun akan pasti ada auranya. Begitu. Ini saya bawa tongkat ini karena disuruh sama Jero Gede Basur untuk ya siapa tahu ada apa-apa. Ini kayu bukan sembarangan kayu. Ikuti saya sekarang ke lokasi yang kedua. Mari. Nah, ini pemirsa bisa lihat kamera. Ini perempatan utara, timur, selatan, barat. Di perempatan inilah saya pernah bertemu sama perempuan. Jam 12 malam. Tapi perempuan itu saya tanya mau kemana dan bukan warga di sini. Perempuan itu saya tanya tapi diam dan jujur saya merinding. Ada teman-teman ya, semuanya ada kameramen 2. Tenang kameramen, tidak ada apa-apa. Saya bertanggung jawab di sini kalau ada apa-apa. Nanti kita ada tempat-tempat lain juga yang cukup angker ya. Saya mau mengupas nanti di sebelah sana, tapi nanti dikupas oleh Jero Gede Basur, guru saya. Dan saya hanya bisa mengupas auranya di sini memang benar-benar luar biasa. Pemirsa dengar ada suara angin? Tuh kan? Dengar kan? Tenang. Tenang. Jangan lari. Serius, jangan lari. Tenang, kameramen, tenang.
Saya merasakan dingin. Saya merasakan awannya sangat dingin sekarang, mendadak sangat dingin. Dan mungkin hari ini saya cukup di sini karena sudah jam 1:30 malam. Saya tidak bisa melanjutkan ini karena jujur energinya sangat kuat, tapi takutnya saya ada kameramen nanti gimana, teman-teman saya semua ini nanti ada gimana, karena takut saya tidak bawa Juru Gede Basur yang lebih tahu hal-hal bercabang luar kayak seperti itu. Maaf, jujur saya takut, sekarang saya takut. Oke, come on.